warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya Kartika dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam video KKN UNY 2021 di Desa Sambang ini, saya akan menyampaikan video mengenai sosialisasi kerentanan bencana tanah longsor. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa itu tanah longsor. Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah atau material campuran tersebut yang bergerak ke bawah atau keluar lereng. Proses terjadinya tanah longsor dapat diterangkan sebagai berikut. Air yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah. Jika air tersebut menembus sampai tanah kedap air yang berperan sebagai bidang gelincir, maka tanah yang menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng. Daerah dengan ciri-ciri berikut ini merupakan daerah yang rawan longsor. Pertama, daerah bukit, lereng, dan pegunungan dengan kelerengan lebih dari 20 derajat. Yang kedua, kondisi lapisan tanah tebal di atas lereng. Yang ketiga, sistem tata air dan tata guna lahan yang buruk. Yang keempat, lereng terbuka atau gundul akibat penebangan pohon secara brutal. Yang kelima, terdapat mata air atau rembesan air pada tebing yang disertai dengan longsoran kecil. Kemudian pembebanan yang berlebihan pada lereng, seperti adanya bangunan, rumah, atau sarana lainnya. Kemudian ada jenis-jenis tanah longsor. Yang pertama ada longsoran translasi. Longsoran translasi adalah bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk rata atau menggelombang landai. Yang kedua ada longsoran rotasi, merupakan longsoran rotasi yang bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk cekung. Kemudian ada pergerakan blok. Pergerakan blok adalah perpindahan batuan yang bergerak pada bidang gelincir berbentuk rata. Longsoran ini disebut juga dengan longsoran translasi blok batu. Yang keempat ada runtuhan batu. Runtuhan batu terjadi ketika sejumlah besar batuan atau material lain bergerak ke bawah dengan cara jatuh bebas. Umumnya terjadi pada lereng yang terjal sehingga menggantung, terutama di daerah pantai. Batu-batu yang besar jatuh dapat menyebabkan kerusakan yang parah. Kemudian ada rayapan tanah. Rayapan tanah adalah jenis tanah longsor yang bergerak lambat. Jenis tanahnya berupa butiran kasar dan halus. Jenis tanah longsor ini hampir tidak dapat dikenali. Setelah waktu yang cukup lama, longsor jenis rayapan ini bisa menyebabkan tiang-tiang telepon, pohon, atau rumah miring ke bawah. Kemudian ada aliran bahan rombakan. Jenis tanah longsor ini terjadi ketika massa tanah bergerak didorong oleh air. Kecepatan aliran tergantung pada kemiringan lereng, volume, dan tekanan air, serta jenis materialnya. Gerakan terjadi di sepanjang lembah dan mampu mencapai ratusan meter jauhnya. Di beberapa tempat bisa sampai ribuan meter, seperti di daerah aliran sungai, di sekitar gunung api. Aliran tanah ini dapat menelan korban yang cukup banyak. Kemudian ada tanah longsor yang disebabkan oleh hujan. Ada beberapa penyebab terjadinya bencana tanah longsor. Salah satunya adalah yang diakibatkan oleh hujan. Ancaman tanah longsor biasanya dimulai pada bulan November, seperti saat ini, karena meningkatnya intensitas curah hujan. Musim kering yang panjang akan menyebabkan terjadinya penguapan air di permukaan tanah dalam jumlah yang besar. Hal ini mengakibatkan munculnya
pori-pori atau rongga tanah, hingga terjadi retakan dan merekahnya tekanan permukaan. Ketika terjadi hujan, air akan menyusup ke bagian yang retak, sehingga tanah dengan cepat mengembang kembali. Pada awal musim hujan, intensitas hujan yang tinggi biasanya sering terjadi, sehingga kandungan air pada tanah menjadi jenuh dalam waktu yang singkat. Hujan lebat pada awal musim dapat menimbulkan longsor, karena melalui tanah yang mereka, air akan masuk dan terakumulasi di bagian dasar lereng, sehingga menimbulkan gerakan lateral. Bila ada pepohonan di permukaannya, tanah longsor dapat dicegah karena air akan diserap oleh tumbuhan, karena akar tumbuhan juga akan berfungsi untuk mengikat tanah. Nah, berikut ini merupakan peta kerawanan bencana tanah longsor di Desa Sambang yang dibuat oleh rekan saya, Anjas Pramesti dari Pendidikan Geografi UNY. Ada beberapa strategi untuk menanggulangi bencana tanah longsor. Yang pertama, menghindari pembangunan permukiman di daerah di bawah lereng yang rawan terjadi tanah longsor. Kemudian, mengurangi tingkat keterjangan lereng dengan pengolahan lahan terasering di kawasan lereng. Kemudian, menjaga drainase lereng yang baik untuk menghindarkan aliran air dari dalam lereng keluar lereng. Selanjutnya, pembuatan bangunan penahan supaya tidak terjadi pergerakan tanah penyebab longsor. Kemudian, penanaman pohon yang mempunyai perakaran yang dalam dan jarak tanam yang tidak terlalu rapat. Di antaranya, diseling-selingi tanaman pendek yang bisa menjaga drainase air. Relokasi daerah rawan longsor. Meskipun butuh dana besar, ini adalah upaya penting yang harus dilakukan pemerintah ketika ancaman bencana bisa merenggut nyawa dan kerugian yang besar. Warning system atau teknologi peringatan bencana longsor dengan menciptakan alat-alat pendeteksi pergerakan tanah yang berisiko akan longsor di daerah-daerah longsor. Peringatan sebelum longsor bisa dilakukan kepada warga untuk melakukan tindakan mitigasi bencana. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.